Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Marsya Putri dengan NPM 18011030. Berikut ini adalah video pengajar pada kelas 11 dengan materi jaringan pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini, sehat? Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon kepada ketua pimpin doanya. Oke. Mohon dicek kembali ya kondisi sampah. Apabila ada sampah mohon diambil, kemudian dibuang di tong sampah ya. Itu Randi tolong luruskan kembali itu mejanya di sana ya. Oke. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke Bu, absen terlebih dahulu ya. Randi, Anika hadir, Citra, Vika, Loli, Mira, Anissa tidak hadir. Kemana dia? Oh, sakit. Nggak ada suratnya? Oh, tidak ada suratnya ya. Oke, Putri, Putra, Siska. Oke, Anissa aja yang tidak hadir ya. Tidak ada suratnya sampai ke Ibu. Oh, ini pelajaran bagi kita, bagi Ananda semuanya ke depannya. Itu kalau misalkan tidak bisa mengantarkan surat, apabila Ananda tidak hadir nih, Ananda sakit atau Ananda ada kemalangan, jika Ananda tidak bisa mengantarkan surat, bisa telepon ibu atau WA ibu, Bu, saya tidak hadir, saya ada kemalangan, saya sakit Bu. Bisa menelpon ibu. Kalau tidak ada kabar, jadi alfa kan. Nah, di alfa. Oke. Baiklah, minggu lalu kita membahas mengenai sel. Oke, kita membahas mengenai sel. Ada yang masih ingat sel itu apa? Definisi dari sel itu apa? Ada yang tahu? Ya, Randi silahkan. Ya, benar sekali. Berikan aplaus untuk Randi. Oke, sel itu benar. Sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Ananda juga tahu urutan dari dari sel, kemudian kumpulan dari beberapa sel akan membentuk jaringan, akan membentuk organ, sistem organ, rangka, dan menjadi postur yang seutuhnya jadi manusia. Oke. Nah, jaringan pada hari ini kita akan membahas mengenai jaringan pada tumbuhan. Ada kelihatan sampai ke belakang tulisan saya? Oke, jaringan pada tumbuhan. Kita masuk ke bab jaringan pada tumbuhan. Nah, ada yang tahu apa itu jaringan? Oke, silahkan Putri. Jaringan itu apa, Putri? Ya, benar sekali. Jaringan itu adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, yang mempunyai asal, yang mempunyai fungsi dan struktur yang sama. Oke, itu adalah jaringan. Lalu apa sih itu jaringan tumbuhan? Oke, ada yang tahu jaringan tumbuhan itu apa? Nah, ya benar. Jaringan tumbuhan itu adalah jaringan yang tersusun dari beberapa sel yang mempunyai kemampuan totipotensi. Ada yang tahu totipotensi itu apa? Totipotensi itu saya nggak tahu, Bu. Gitu. Ada yang tahu? Silahkan acungkan tangannya. Ya, Putra, apa totipotensi itu? Oke, benar sekali. Totipotensi itu adalah kemampuan dari tumbuhan itu untuk memperbanyak dirinya selama perkembangan dan pertumbuhan. Oke.
Pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai jaringan meristem. Pada dasarnya, jaringan tumbuhan ini memiliki beberapa jaringan, yaitu ada jaringan meristem atau jaringan embrional atau dikenal juga jaringan muda, dan ada jaringan ada jaringan permanen. Ada jaringan permanen. Maaf, Ibu tidak bisa menampilkan PPT-nya ke depan karena mati lampu. Ibu sebenarnya udah menyiapkan PPT dari awal, tapi karena mati lampu tidak bisa menampilkan PPT-nya ya. Jaringan permanen atau jaringan yang sudah jaringan yang sudah dewasa. Kita akan membahas mengenai jaringan meristem atau jaringan embrional atau jaringan muda. Nah, Ananda bisa lihat di luar kelas, itu ada lengkap nih organ dari tumbuhannya itu. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada pucuknya juga. Ada yang punya tanaman ini di rumahnya? Nah, kok bisa sih tumbuhan tersebut dari yang kondisinya itu kecil bisa menjadi besar, bisa tumbuh, bisa berkembang menjadi besar gitu? Ada yang tahu itu kenapa? Ada yang tahu? Ya, silakan Putra. Ya, itu karena adanya jaringan pada tumbuhan tersebut yang menyebabkan pertambahan tinggi maupun pertambahan volume dari batang ataupun pertambahan tinggi pada tumbuhan tersebut. Nah, itu yang dinamakan jaringan meristem. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis yang menyebabkan sel-sel tersebut mengalami pertambahan tinggi maupun pertambahan volume pada tumbuhan tersebut. Nah, kemudian apa saja sifat-sifat dari jaringan meristem ini? Yang pertama itu disusun oleh sel-sel yang muda yang masih aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, sehingga tumbuhan tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian apa? Nah, benar, tidak memiliki ruang antar sel. Kemudian sel-selnya itu berbentuk bulat, berbentuk poligonal, berbentuk lonjong, dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Silakan ajukan tangannya bagi yang tahu apa aja sifat-sifat dari jaringan meristem. Apa aja? Ya, benar. Sel memiliki satu atau dua inti sel yang kita kenal dengan nukleus. Siapa lagi yang tahu apa-apa aja sifat-sifat jaringan meristem? Loli apa? Vakuolanya sangat kecil atau bisa dikategorikan tidak ada sama sekali vakuola pada jaringan tumbuhan. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem ini terbagi menjadi dua. Ada meristem primer, dan ada meristem sekunder. Nah, meristem primer dan ada meristem sekunder. Kemudian berdasarkan ada pembagian jaringan meristem ini ya. Kemudian ada berdasarkan posisi tumbuhnya pada tumbuhan tersebut. Ada jaringan meristem apikal,
ada meristem interkalar dan meristem lateral. Nah, di sini dapat dilihat berdasarkan asal terbentuknya. Jaringan meristem ini terbagi menjadi dua, ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Kemudian berdasarkan posisi tumbuhan tersebut itu ada meristem apikal, interkalar, dan ada meristem lateral. Ada kelihatan sampai ke belakang tulisannya kecil sekali atau gimana? Oke. Nah, masing-masing pembagian ini Ananda bisa lihat, coba buka buku halaman 29. Nah, di sana Ananda bisa melihat bagaimana gambar dari meristem primer, meristem sekunder, meristem apikal, interkalar, dan lateral. Ananda bisa baca. Sebenarnya kita minggu depan kita itu akan melaksanakan praktikum karena pada dasarnya jaringan ini ataupun sel itu dapat dilihat melalui apa? Ya, melalui mikroskop kan. Jadi nggak bisa kita lihat itu secara mata telanjang, itu bisa dilihat melalui mikroskop. Nah, minggu depan kita kemungkinan akan melaksanakan praktikum. Jadi Ananda nanti Ibu akan menyebutkan apa saja alat dan bahan yang akan Ananda bawa di minggu depan. Oke. Nah, Ananda bisa lihat ini apa-apa saja, bagaimana gambarnya. Sebenarnya tidak jauh beda antara gambar yang ada di buku Ananda dengan PPT yang sudah Ibu buat tadi. Nah, tidak jauh beda karena mati lampu, jadi Ibu tidak bisa menampilkan PPT-nya. Nah, kemudian Ananda Ibu kasih waktu 5 menit, cukup 5 menit, membaca terlebih dahulu ini berdasarkan asal terbentuknya, berdasarkan posisinya meristem tersebut. Ananda baca terlebih dahulu 5 menit. Setelah itu Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda yang akan dijawab di dalam kelompok diskusinya. Ananda membentuk kelompok diskusinya nanti. Oke, 5 menit cukup ya. Silakan dibaca terlebih dahulu bukunya halaman 29. Sudah selesai membacanya Ananda? Oke, kalau sudah, kita akan membagi kelompok diskusi. Kita yang membagi kelompok Ibu atau Ananda? Ibu aja. Oke, kita akan kita ada berapa orang? Kita ada 10 orang. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok ada yang 4 orang. Oke, kelompok 1, Randi, Anika, Citra. Kelompok 1 di sini. Yang kedua, kelompok 2 itu Vika, Loli, Mira. Kelompok 2 di tengahnya aja. Oke, silakan. Kemudian kelompok 3, Anissa, Putri, Putra, dan Siska. Kelompok 3 di sini aja. Oke, silakan Ananda membentuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah duduk berkelompok semuanya? Oke, Ibu akan memberikan lembar kerja di mana ini akan dikerjakan dan Ananda diskusikan dengan kelompok Ananda masing-masing. Waktu yang Ibu berikan itu selama 15 menit cukup kali ya, 15 menit. Kemudian Ananda diskusikan dengan anggota kelompok Ananda. Tidak jauh pertanyaannya itu berdasarkan materi yang kita bahas hari ini. Ada meristem primer, sekunder, apikal, interkalar, dan lateral. Oke, 15 menit Ananda diskusikan. Setelah itu nanti masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil jawabannya. Oke, Ibu bagikan terlebih dahulu lembar kerjanya. Oke,
bagian tidak jelas bisa Ananda tanyakan kepada Ibu. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan masing-masing anggota kelompok, salah satu perwakilan anggota kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 terlebih dahulu, silakan, siapa yang mau menampilkan? Oke, silakan Loli. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 siapa yang mau mempresentasikan? Ya, silakan Putri. Oke, berikan aplaus kepada Putri yang sudah menampilkan. Selanjutnya kelompok 3. Oke, silakan Amira. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, semuanya telah menampilkan hasil diskusinya masing-masing. Silakan Randi kumpulkan gambar kerjanya kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3, kumpulkan ke depan. Nah, tadi sudah membahas menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa? Bagi yang bisa atau acungkan tangannya. Siapa yang bisa? Oke, ya, Anika dipersilahkan. Ya, benar sekali. Jaringan meristem ini berdasarkan asal terbentuknya itu ada meristem primer, meristem sekunder. Berdasarkan posisinya dalam tubuhan tersebut ada meristem apikal, ada meristem interkalar, dan meristem lateral. Nah, ya benar, meristem primer jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel-selnya itu masih aktif membelah secara mitosis selama pertumbuhan dan perkembangannya. Oke, untuk minggu depan kita akan melaksanakan praktikum. Kita akan melihat bagaimana gambar dari meristem primer, meristem sekunder. Nah, itu di dalam kita dapat melihatnya di mikroskop. Oke, untuk minggu depan jangan lupa bawa alat dan bahan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kelompoknya itu sesuai kelompok yang diskusi tadi. Kita pada praktikum kita akan membentuk 3 kelompok sesuai kelompok diskusi tadi. Oke. Ada sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, jika tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu minta maaf. Kita akhiri dengan ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Oke, terima kasih atas partisipasi Ananda hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.